Udah berapa lama itu keluhannya? 14 tahun. Bahkan sudah pernah mendatangi lebih dari 200 pengobat. Iya benar. Targetnya biar pisah. Sama, memang itu yang dialami sama kita. Astagfirullah. Tolong. Manggil kawannya apa? Kamu panggil teman kamu? Oke, baiklah, panggil semuanya. Kalian mau reuni di sini. Kau mau sembuh tergantung dari dirimu sendiri. Pelajaran hidup adalah kejujuran nomor 1. Aku juga jalan, Mbak. Aku jalan jujur sampai uwe lo, Mbak. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Siti. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini ada tamu jauh sekali dari Aceh, tepatnya di kota atau kabupaten apa namanya? Nagan Raya. Nagan Raya. Itu dari Banda Aceh masih jauh ya? Masih. Beliau ini memang belum pernah datang ke Jakarta, baru sekali-kalinya ini dan dengan tujuan untuk mencari kesembuhan, benar begitu ya? Namanya Mbak atau Ibu Sustriana dan suaminya Pak Supardi. Bisa diceritakan apa sih keluhan yang dianggap ganjil sehingga pengen bertemu Mata Langit? Perut ke pinggang gitu, sebelah kanan semua sakitnya. Perut sakit, pinggang pinggang. sakit, kaki, Iya. sampai kepala? Iya, Oh, sampai gitu. ke tangan, udah kebas-kebas gitu. Pokoknya sebelah kanan semua. Kayak orang ini ya, maaf kayak orang stroke ya, sebelah Nggak tahu, pokoknya sakit lah gitu. Sakitnya itu nggak ada. Gimana rasa sakitnya? Sakitnya tuh nggak ada diamnya, Panglima. Rasanya nggak ada diamnya. Selama aku sakit ini sakit aja. Pindah-pindah gitu apa gimana? Jalan-jalan pokoknya panas, udah berat, Berat, panas. Tiap Pokoknya malam sakit lah. Kalau mau tidur tuh pinginnya Pijitin. Pijetin. Kalau nggak bisa tidur. Sampai kaki jalan-jalan. Jalan-jalan. Berarti susah tidur juga ya? Susah. Itu udah berapa lama itu keluhannya? 14 tahun. Anak 14 dari tahun? anak pertama kecil. Semenjak anak pertama. Anaknya sekarang sudah umur 14 tahun Iya. berarti. Itu yang dirasakan oleh ibu. Nah, kalau bapak apa keluhannya? Semenjak mau kemarin 2 bulan ini, tangan ini rasanya sakit, nggak ada berhentinya. Apalagi bangun tidur itu, Mbak. Nampak kali, terasa kali pagi itu kan. Bangun tidur sakit. Setelah mau kemari, kepalanya rasanya pening aja gitu. Kalau boleh tahu kerjanya di mana, Pak Supardi? Kalau kita buruh kasar ya Bu, di PT Sopindo Semayang. Itu di bidang apa? Potong sawit. Potong sawit. Potong sawit. Jadi kerjanya di lapangan? Iya. Iya, Bang. Tukang motongin gitu? Iya. Berarti artinya tangan ini sebenarnya adalah aset untuk bekerja ya? Iya. Nah, kalau sakit gimana jadi? Ya, memang terganggu? kita memang di situ nggak panas, nggak tahu hujan, nggak tahu petir, memang udah dinasnya kita ya. Kerjaannya begitu. Ya kita jalan pelan-pelan aja Bu. Keluhan lain yang dianggap di luar nalar seperti Gini loh Mbak, aku kan ya ini maaf ya bukan aku itu sendiri. Rumah tangga itu rasanya nggak pernah Nyaman. nyaman. Masalah Sama-sama keras gitu. seling berselisih paham. Karena sampai stres saya kok kayak gini gitu. Yang lebih emosi siapa? Sama-sama. Terus katanya maaf kalau berhubungan sakit ya. Iya. Itu yang dirasakan sakit itu oleh ibu atau oleh bapak? oleh Saya Jadi istilahnya kalau menjalankan kewajiban sebagai istri jadi tersiksa gitu ya? nggak rasa nggak puas gitu. Maksudnya nggak ada rasa kayak mana. Mimpi buruk ada? Ada. Apa mimpi buruknya? Tinggi, besar, hitam, sama baju putih, nggak tahu lah laki perempuan mungkin tuh. Jadi ibu melihat sosok itu di dalam mimpi? Dibilang mimpi tapi nyata, dibilang nyata tapi nggak bisa bangun gitu. Nah terus ibu bilang katanya sudah berikhtiar ke dokter secara medis. Apa kata dokter? Nggak ada penyakitnya, bagus semua. Kemarin Betul. mau kesini USG lagi ya saya Panglima Langit, tapi nggak nampak juga. Kan Rasanya udah bagus. udah Nggak bingung bagus, gitu loh bagus. rasanya. Sebenarnya ini sakit apa gitu? Pernah Secara- terjadi keanehan-keanehan nggak atau kejanggalan di rumah awal merasakan sakit dan sampai saat ini? Nggak Selain pernah. masalah itu percekcokan yang terus Atau menerus. pernah melihat ada kayak seperti Ini. binatang masuk? Kalau binatang Rumah. banyak cicak, kadang sekali-kali cicak banyak kumpul tuh di dinding gitu kan. Selain itu? Ini waktu kusukin anakku yang kecil, ada sana nenek tusuk katanya, rumahmu udah samping ada pintunya, enggak ngapa nek? Tadi ada anak Anak kecil kecil lari katanya, putih pakai baju putih, nggak ada loh nek, ini dinding tak bilang kayak gitu.
tadi ada lari lo keluar Berarti- gitu. Nenek itu melihat ada sosok lain Iya. di depan ibu. Iya. Nggak apa ya lo nek? Iya tadi saya nengok lari anak Tapi kalau kecil. ibu dan bapak sendiri nggak pernah. Nggak pernah. Terus katanya selain berobat secara medis, sudah berikhtiar secara non medis, bahkan sudah pernah mendatangi lebih dari 200 pengobat. Iya benar. Iya benar. Itu daerah mana aja? Ya, Ya, daerah sekitar itu di Kota Aceh. Mabo, di Blangpidi, pokoknya apa yang ngomong pergi ya. Ada informasi didatangi, yang namanya ingin sembuh ya. Iya. Iya. Terus sampai akhirnya menemukan mata langit. Nengok di YouTube mbak, Nggak sengaja. yakin aja, Bismillah. Karena memang yakin kepingin sembuh kita kan, So. ya kita datangi aja. Sudah lama kan komunikasi sama saya. Udah mbak. Terus dipantau dulu sama Panglima, lihat foto, terus habis itu sepanjang perjalanan ke sini juga komunikasi kan ya dari Iya. Nagan Raya namanya ya. Ke Aceh itu butuh waktu, dari Aceh ke Medan butuh waktu, dari Medan ke sini pun Itu waktu butuh waktu. perjalanannya. Perjalanan. Mungkin banyak juga ujian yang dilewati Banyak. ya. Tapi alhamdulillah sampai juga. Iya, namanya nggak pernah kan, selopnya putus di bandara. Sampai putus oh istri ya. Kena sapam sana, nggak dilepas ya. Namanya kita nggak tahu yang Nggak tahu kan. Terus tadi pertama nyampe sini kenapa nangis lihat Panglima? Ya alhamdulillah, maksudnya nyata gitu. Apakah nyata apa mimpi kan gitu. Saya mimpi apa enggak kayak gitu kan? Mbak Rahma artis apa enggak, betul enggak gitu kan, aku namanya dari kampung kan, kata ponakku kita lihat dulu Mbak kan, iya enggak ya kakak WA itu Mbak Risti katanya. Kali aku masuk rumah, alhamdulillah ada foto Mbak, alhamdulillah ya berarti ini enggak bohong anak. Mungkin Terharu ya mungkin ya, terharu. Udah jodoh kita kan, minta kita sembuh. Amin. Kan baru ini lo Panglima orang Aceh yang di posok, baru ini saya Barusan berani. yang di posok Acehnya yang asik datang. kalau Acehnya Aceh Ini kampung. Acehnya Iya, gitu. kalau kotanya Melabuh ya. Iya. Melabuh tapi ini pedalaman Melabuh, Aceh Barat. Tapi saya salut sama kalian berdua. Ya, pingin sembuh. Benar-benar serius ikhtiar kita nyampe di sini tuh sudah sebuah perjuangan ya dan Pingin alhamdulillah. sembuh Mbak. Ya, jadi Apa Panglima sebenarnya yang bisa disampaikan untuk dua orang pasien yang kita? membawa mereka adalah sebuah kekuatan hati ya, keinginan yang benar-benar yakin gitu ya. Insya Allah beri jalan ya. Amin. Karena pasti Allah melihat setiap niat dan usaha ikhtiar hambanya yang serius dengan benar-benar sangat berharap kepada Yang Maha Kuasa untuk diberi kesembuhan melalui pentara kita di sini gitu. Saya melihat yang pertama poinnya rumah tangganya ini mau dipecah belah. Oh, Itu yang pertama. memang Ada yang orang memecah belah. yang memang Berniat. beritikat tidak baik dengan sihir ingin Memisahkan. memecah belah rumah tangga si Mas dan si Mbaknya gitu. Itu yang terlihat saya yang pertama. Nah yang kedua, memang ada sosok saya lihat dengan mata batin saya, sosok itu hampir seperti kera, tapi kalau kera kan tangannya nggak panjang ya. Kalau ini tangannya panjang sekali gitu. Saya nggak tahu itu makhluk apa, tapi dia punya tangan lengan dengan kaki itu panjang, tidak seimbang dengan bentuk badannya. Orang hutan gitu panjang tangan. Ya hampir seperti itu gitu, hampir seperti kera gitu, tapi bukan kera gitu, siluman, nggak ngerti ini Besar siluman ya? apa. Besar sekali, jangan-jangan itu tinggi, dia besar sekali, tinggi, hitam, tangannya, lengannya panjang. Nah habis itu ada juga sosok ular yang terlihat saya yang mengganggu, ular hitam. Itu ada di badan ibu atau bapak? Ini kirimannya memang berbarengan untuk berdua, sama gitu, sama. Kalau pengganggunya ini sama gitu. Maka yang diserang itu selalu tangan, yang menjadi efek Nggak baik dari nggak makhluk baiknya itu ya. Kalau ibu di tangan kanan, kalau bapak di tangan kiri. Iya ya, Kalau anehnya kok sebelah-sebelah ya? Ibu Sebelah-sebelah. kanan, Kalau bapaknya kiri. suami tangannya belum lemah. Iya, Baru barusan. Itulah 3 karena bulan, ada 2 rencana bulan. mau kemari, spontan sakit ini. ngefek dia langsung. Niat mau ke mata Ngefek. langit langsung sakit. Iya. Ngefek. Itu terlihat saya juga. Habis itu ada kayak makhluk sampah ya, kalau saya bilang makhluk yang kotor, jorok, yang sangat bau gitu. Jadi biar si masnya sama si mbaknya saling benci. Iya. Saling tidak suka, Iya. saling menyalah-nyalahkan. Iya. Yang ini Memang salahin, ya. kamu yang salah nih, yang salahin. Nggak mau egoisnya nggak Nggak. mau. Ya, nggak bisa dikontrol. Entah siapa yang benar, entah siapa yang salah, udah nggak paham Ya, lagi. benar. Tidur pun udah jadi nggak tenang, nggak nyaman, banyak masalah terus. Hari rumah jadi panas, Iya. udah nggak ada ketentraman lagi. Itu yang terlihat dan yang saya rasakan seperti itu gitu. Dan pikiran juga buntu kadang-kadang, terutama si masnya saya sekali kayak buntu, kayak aduh kenapa ya bisa begini ya. Iya. Mentok lah gitu kita bilang, berpikir mentok. Rasanya saya udah berusaha begini, sudah berusaha begitu, tapi kok kayaknya hambar semuanya Iya, gitu. betul. Artinya kayak tidak seperti membuahkan hasil gitu. Sia-sia gitu. Sia-sia. Tapi yang namanya hidup terus harus tetap
dijalani. Juangkan ya, nggak boleh. Yang dirasakan pun, terutama istri si Masnya juga, si Mbaknya juga masih merasakan hal yang sama, dan makin ke depan makin terus banyak keanehan. Ya harus tetap ikhtiar, harus berjalan kan begitu. Seperti itu. Allah. Oke, makhluknya sudah ditarik. Susah jalannya. Ini yang saya bilang tadi nih, tangannya panjang. Oke, ini yang tangannya panjang kayak Tangannya panjang. Ayo, Ibu sama Bapak kita tanya-tanya. Assalamualaikum. Bisa ucap salam? Salam kami bisa menjawab salam kami. Assalamualaikum. Nggak mau jawab. Siapa kamu? Siapa kamu? Coba duduk biar kita ngobrol baik-baik. Bisa nggak duduk? Nyamber ada. Yang sering mau mutang nggak bisa istri. Iya. Yang mau mutang nggak bisa. Kamu siapa? Jaga sana aja kok. Kok. Istri kalau sering mau mutang nggak bisa. Kayak gitu. Tuh. Iya. Oh, oke. Jadi Ini- apa yang dirasakan oleh istrinya Tuh. itu nyamber ke Abel. Perut. Mungkin makhluknya Ya kok jaga sana ada yang aja. ke Abel, ada yang ke Agil nih. Plastik. Kamu apain? Ibu rasa sakit di situ. Iya, Iya, sini perut. sebelah kanan semua. Kayak di rumah, kayak di rumah. Astagfirullah. Kayak Pantesan di Ibu bilang putar-putar. kalau lagi berhubungan sakit itu ya. Nggak berhubungan pun sakit. Selalu terus. Coba duduk kita bicara baik-baik. Siapa kamu ini? Kenapa? Kamu siapa? Kamu dari mana? Asalmu dari mana? Dari Oh, dari Jawa. Loh, kok dari Jawa? Hubungannya apa dengan keluarga ini? Jawanya mana? Kota apa? Mendatangimu di mimpi. Maksudnya apa? Seseorang itu siapa? Oh, aku kiriman. Iya. Yang yang ngirim kamu? Siapa yang nyuruh bab apa kamu sehingga istri saya sakit kayak gini sekarang? Laki atau perempuan yang ngirim kamu? Oke, laki-laki itu apa hubungannya dengan keluarga ini? Apakah mereka kenal dengan laki-laki itu? Duduk coba. Sama sepertimu. Seperti siapa? Maksudnya gimana? Katanya laki-laki. Katanya laki-laki kok sama seperti saya. Maksudnya gimana? Yang jelas. Bukan dari Aceh. Oh, berarti maksudnya sama itu pendatang kali. Orang tuanya dulu pendatang, mereka tapi lahir di sana. Iya gitu. Oh, yang ngirim kamu berarti darah Jawa tapi tinggal di Aceh. Nah, terus punya masalah apa dengan ibu atau bapak? Gara-gara masalah apa? O. Apa maksudnya? Mengandung huruf O. Ciri-cirinya? Seperti yang mendampingi. Oh, sama. Maksudmu suaminya? Kulitnya sama dengan Pak Supardi? Maksudnya gimana? Laki-laki? Itu Heeh. Nah, emangnya apa? Aku mulai paham. Berarti ada laki-laki yang mungkin suka sama ibu dan tidak suka ibu menikah dengan bapak. Gitu. Itu tujuan dia. Laki-laki itu apa? Bukan itu di saat kau melakukan sebuah hubungan, Suami istri. Kenapa? kau merasakan perih. Iya bu ya. Iya. Bau sakit gitu. Kalau sakit bau. Kenapa sakit hati seperti itu orang itu? Memangnya pernah ada hubungan di masa lalu itu atau gimana? Juga saya sakit kayak gitu. Ngapa? Maaf, pengen. Tak lagi melayani Jadi
Jadi kamu makhluk yang jahat karena kamu sudah menghasut agar istrinya durhaka ke suaminya. Bukan menghasut lagi nih, ini sudah membuat, ini udah melukai. Yang ngirim kamu siapa? Yang jelas. Agar ibu nggak melayani suami. Iya, udah menjolimi nih. Targetnya biar pisah. Terus kalau Iya, mereka sudah pisah, apa biar keuntungan? mereka saling membenci, akhirnya jadi mereka udah saling nggak nyaman, nggak ada kebahagiaan. Sama, memang itu yang dialami sama kita keluarga. Keuntungan apa buat majikan kalau mereka pisah? Tepuk tangan. Berarti iri ini. Kamu suka Enggak, yang nyuruh kamu siapa? atau kamu memang sengaja memang niat memang hanya memecah belah? Apakah terpendam? Ya ampun. Jadi Pernikahan ini jadi dia ini nggak suka Mas sama si mbaknya nih Ya. menyatu. Aku Karena tanya. dasar awalnya dia menyenangi. Dia suka itu apakah Ya pernah kan? ada hubungan dulu? Apakah pernah pacaran? Maaf Bu ya. Iya, Kak, biar kita telusuri ya, biar jelas kita gitu. terus plong Oh. pikiran kita. Namanya mengandung sebuah cinta. Bisa Ngeri amat. melakukan Cinta bisa menjadi sangat kejam Iya, ya. maksudnya hurufnya apa dari awal itu yang Dia nggak akan nyebut dari awal. Kita yang nyambungin aja. tujuan itu. Coba ciri-cirinya sebutin lagi. Yo. Namanya mengandung yo. Duh, Tadi udah bilang oh. dia yang dia maksud iyo itu apa yang kita bicarakan begitu benar. Oh iya. Yang ditafsirkan, nah itu Karena maksudnya. dia orang Jawa. Iya. Iyo kata dia. Ya, Iyo ya. berarti yang ada dalam pikiran kita orangnya itu iyo dia Iya, bilang. iya. Kamu ditugaskan untuk apa kamu? Nah, untuk apa kamu? Sakit di perut istrinya. Kalau berhubungan ini tersiksa jadinya. Iya. Lah kayak Apa yang kau lakukan? yang di pinggang ini. Nah, apa yang kau lakukan sehingga merasa sakit, sehingga pinggangnya merasa nggak enak? Apa yang kau lakukan apa? Diduduki, terus diapain? Diapain itu? Kukumu panjang. Ya Allah ya Robi, Gatel memang, dicakarin. Memang gatel memang. Kalau Jadi selain itu kerjamu di mana kamu letaknya? Apain? Diremet-remet. Ibu, dadanya sakit ya? Iya, ya betul. Sebelah kanan. Sebelah kanan Tuh, dekat diremet. tulang rusuk. Ya, Tulang rusuk. ya betul. Terus kakinya diapain? Jadi kalau dia tugasnya khusus yang di pinggang dan perut. Kalau yang di kaki ada lagi. Kamu setan dari mana kamu nih? Setan dari Dari mana asalnya? dari Melabuh apa setan dari Jawa kamu? Dari Jawa. Jauh kali jalan-jalan Mungkin sampai dia ke punya Aceh. guru spiritual di Jawa walaupun tinggal di Aceh ya. Jauh kali kau jalan-jalan sampai ke Aceh nyakitin orang. Mungkin ada hubungan keluarga kali sama yang nyuruh ya. Hmm? ini pinggang saya. Apa orangnya di Aceh, Masih tapi orang sakit dari ini. Jawa, tapi ke Aceh? Masih ada makhluk itu kan perlu diobatin. Ini kita penelisik dulu. Iya. Masalah pengobatan setelah kita telisik baru kita Itu obatin. orang itu dia sama rantau atau asli Sama, dia bilang merantau. Sama perantau. Yang ibu kenal sosok yang ibu bayangkan. Dia orang situ juga. Tapi darahnya Jawa. Darahnya Jawa. Iya, Kakak ya kita udah sama Jawa. itu. Kakeknya orang Jawa. Sementara yang di kakinya itu siapa? Teman kamu, ular. Iya. Jadi kaki ibu dililit sama ular, jadi kan sakit. Selain ular, siapa-siapa aja di dalam tubuh istri saya? Anak kecil. Yang di rumah, anak kecil yang dilihat. Apa itu. tugasnya anak kecil itu? Kau berpikiran kepada istrimu. Kau seperti anak kecil Oh, saja berpikiran. jadi bapak berpikir kalau lagi ribut sama istri, ih istriku kayak anak kecil gitu. Iya betul, betul. Betul ya? Iya betul, betul itu mbak. Memang nyata itu. Pocong itulah yang menembus dinding Rumah, iya. Ada bocah kecil yang dilihat tukang Iya, iya, betul. urut, itu memang benar ada makhluk Iya, kecil. iya. Teman dia. Tugas mereka apa? Selain buat bapak sama ibu ribut dan berpikiran saling menganggap satu sama selain anak kecil.
Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini makhluk yang berbeda lagi nih. Kayak ada suara ya? Apa ini? Akulah yang selalu mengeluarkan suara. Pernah dengar nggak di rumah ada suara kayak gitu? Enggak. Di atap rumah. Oh, sering terdengar. Nah, itu Sering dia. terdengar. Kalau dalam tidurku sering terdengar itu. Tiba-tiba di atas kayak Iya. ada yang terbang dan Iya. bunyi. Terus berpikirnya apa waktu dengar suara kayak gitu? Ya paling kalau memang dia itu jahat, gigi. Kalau itu memang baik, ya jaga kami. Memang bunyi suara gitu. Iya. Ya sebenarnya kamu jahat apa baik? Aku yang mengawasi. Mata-mata. Berarti jahat dia mengawasi. Wujudmu apa? Aku sampaikan Oh, berarti betul, benar. Iya. saya. Bapak pernah lihat? Atau pernah Di dengar? dalam mimpi saya memang pernah, cuma nggak pernah cerita sama istri karena istri ini udah sakit, Takut udah lama. kepikiran. Iya. Apa mimpinya? Di dalam bilang mimpi nggak mimpi, tapi nyata memang pernah nengok gitu, kirain aku itu seekor burung gagak, rupanya bukan. Hitam berarti? Hitam, Gede. gede. Kamu berarti yang dilihat Bapak? Karena aku selalu mengawasi kalian. Selalu mengawasi. Kenapa kok diawasin? Kenapa? Tujuannya apa? Berulang-ulang kamu mencoba untuk melawan kami. Ya berulang-ulang kan Bapak udah berobat ke 200 orang lebih kan? Itu kan tujuannya memang untuk melawan mereka. Semakin kau mencoba melawan kami, semakin dia merasakan. Jadi semakin berobat malah makin Sampai iya. Ismail. Makin panas nih. Sampai. Kayak ada aura berlawanan gitu, Mbak. Kalau berobat dimanapun makin sakit, makin panas. Rasanya pun kalau misalnya ini disuruh sana melangkahnya agak berat gitu. Cuma namanya Berlawan, kita namanya kepingin pengen sembuh. Ini aja panas Tunggu. sekali nih Panglima. Apa? Sekarang lagi panas. Sakit kan. Terus Bapak kan mau ke sini nih. Beberapa bulan berniat ke sini kenapa jadi sakit? Karena kami akan Menghalangi. terus menghalangi. Berarti betul, Mbak. Biar nggak jadi berobat. Iya betul. Sempat terpikir apa Iya. nggak jadi? Oh. Gitu. Karena kita mau kesini cecok. Di jalan pasti, masih di jalan pun salah. Gara-gara anak cecok sih, masa sepele jadinya cecok gitu. Bang Imam. Ya itu memang hawanya hawa api. Jadi bola api, ada bola api juga yang dikirim. Gitu. Astagfirullahaladzim. Biarin. Oke, Mama sudah menarik makhluk yang berbeda ke badan Anda. Mungkin Biarin. karena kita juga butuh informasi yang lebih cepat ya daripada makhluk. Siapa ini? Ya, Ini yang dari mana? Dari tubuh saya apa tubuh suami saya? kamu adanya di badan siapa? Dua-duanya. Anu, Tujuan kamu lidahnya menjulur. untuk apa? Hancurkan. Hancurkan keluarga kita. Kamu apa wujudmu? Ih, serem. Yang suruh kamu laki-laki. Apa? Sakit hati, urusan cinta. Oh. Terus? Lantas dengan urusan sakit hati sama cinta sama istri saya atau sama saya? Dua-duanya. Saya akan hancurkan. Kamu siapa yang nyuruh? Kamu siapa yang nyuruh? Namanya siapa? Apa namanya? Duh, saya ngecas lagi tuh keluar lidahnya. Jorok aku. Biarin. A. Oh iya, namanya mengandung huruf A. Berarti ada O-nya, ada A-nya, ya. Yang di pinggangku siapa? Yang di pinggangku? Sekali. Iya. Dikat. Dikat. Kamu. Jadi tugas kamu di pinggang dia, diikat pinggangnya biar sakit. Banyak teman kamu. Makhluknya banyak. Kamu sendiri apa wujudnya? Ih, balik ke aku pula. Apa makhluknya kamu tuh? Ih, jangan main ludah gitu joroknya. Rata-rata nyembur semua modelnya. Ya, modalnya berdua. Ini nyembur juga nih modelnya. Saya tanya sama itu. Ada beribu siluman katanya. Manggil kawannya apa? Kamu
teman kamu? Ya, oke, baiklah, panggil semuanya. Kalian mau reuni di sini. Hah? Kamu mau panggil temanmu mau ngapain? Mau kepung markas mata langit? Mau apa? Nanti sedikit-sedikit aku akan menghabiskan kalian dulu yang Astagfirullahaladzim. Dia ngancam. Nanti pelan-pelan anak-anakmu juga akan kuhabiskan. Kalian dulu yang kuhabiskan. Anak-anaknya nggak ada salah apa-apa ya. Awas kamu kalau ganggu anak-anaknya. Ya, anak pun sering nangis itu ngapa? Anak sering nangis kalau malam. Kalau udah nangis anu Panglima, kakinya ini apa? Berlipat sendiri. Ya, nangis. Yang kecil Tidur di Kamu kamar apain? bisa. Tutup, digituin tuh. Dia antar kakinya sengaja dilipat gitu. Anakku nggak salah kok kamu Tangannya juga dilipat. Oh, tangannya. Oh, berarti kamu yang berteduh di sini di tangan saya. ya Apa? Biar ngapa? Biar ngapa? Berarti Pantas dia- selama ini dia- jarang kamu kerja. Jarang kerja. Kalau nggak bisa kerja kan nggak ada penghasilan Iya, nanti. pantas kalau kerja selalu emosi, maunya minta obat aja. Astagfirullahaladzim. Oke, tiga-tiganya sudah dikuasai oleh makhluk gaib. 3 mediator kami, kita akan korek lebih jauh lagi. Oke, Bang Iman, keluarin dulu yang diambil. Allah Akbar. itu baru datang. Siapa? Yang baru datang siapa? Siapamu dia? Yang paling kejam. Oke, yang paling kejam baru datang. Allah, dia nggak mau dikeluarin pula nih. Bukan kau ngomong kali, kamu ngomong apa dulu? Antul. Oke, 2 makhluk sudah dikeluarkan dari badan Anjir dan Abel. Sekarang kita akan komunikasi dengan makhluk yang ada di badan Ismi. Assalamualaikum. Kakinya lurus, Bang Lima. Kamu... Nah, biarin tak pintar. Apa? Nyen kadung, Bahasa apa ini? nyambang. Nyen kadung, nyen kadung. Nggak tahu. Kak Dum mana? Kak Dem itu apa? Nama orang? Nggak tahu. Kadung, Kak Dem. Apa suami saya? nyen kadung, gampung dapat. Paham nggak, Pak? Kampungnya Alubilian, Semayam. Kampung dapat. Cibilia. Banyak. Nggak jadi. Sembarjadi, Serbaguna. Gampung. Kampung. Serbaguna. Serbaguna. Kampung. Nama kampungnya apa di sana? Serbaguna. 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 Semayang Serbaguna. Pohon. Ada banyak pohon. Pohon. Kalau pohon nggak banyak. Kelapa. Kelapa sawit. Sawit. Nah, oke. Kalau kelapa sawit benar itu. Tempat kerja Bapak ya? Iya. Boleh duduk nggak? Kita bicara baik-baik. Ngobrol, ya. Maaf. Berarti makhluk yang pertama tadi yang jahat udah pergi ya? Ini siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ini makhluk yang baik berarti. Yang jahatnya udah nggak ada. Oh, tangannya Nak sakit. satu kampung, Iya. nak kampung Iya. sama, nak ni nak keluarganya Iya. sama, nak ditolong, Mm-mm. nak belasan tahun, Iya, udah 14 tahun sakit. Iya. lama. Iya. Sejak menikah ya? Iya, sejak menikah punya anak sakit. Berpacaran baik, Waktu pacaran baik-baik saja. berkahwin nambah nak Iya. berseteru. Iya. Waktu Terus awal malam pertama pun berseteru. Ada kekacauan. Nak di pesta perkahwinan. Emang ya? Waktu acara nikahan. Enggak berseteru, maksudnya Ada masalah. Iya. Ingat, tas suami mungkin. ingat. Iya. Nak apa permasalahan pertama hari menjelang pernikahan sampai nak hari jadinya. Ingat. Ingat nggak Pak, waktu persiapan pernikahan sampai pestanya itu ada masalah ya?
Itu yang ada masalah keluarga bapak atau ibu? Ini nak ada urusan berdua. Karena kalian berkahwin berdua. Nak masalahnya dengan ucapan. Nak dari awal. Dianggap itu tidak ada tapi ada. Saya panggil Datuk aja ya. Yo, Ini dari mana? Dari suami apa dari saya? dari tanahmu, Ini leluhur dari tanah Aceh yang kita. tempat tinggalmu. Ini biar jelas permasalahannya, Datuk. Permasalahannya ada pada saat kalian bersama. Nak mereka bersama berkahwin, terjadi sesuatu. Hampir tidak jadi menikah. Karena ada saja. Masalah. Tapi akhirnya menyatu semua atas takdir. Iya betul. Apakah karena memang jujur aja, apakah memang istri saya kenal sama saya cuma 1 minggu, memang dia nggak cinta sama saya, nggak suka? Kenal waktu sebentar, berpacaran lama. Berpacaran lama dengan seseorang, nak kenal dengan dia waktu sempit. Nak terpenting adalah dikatakan bahawasanya kalian ini ada masalah dari kehidupan asmara. Orang yang berhubungan dengan asmara pertama, nak itu bercampur sampai saat ini. Kekecewaan bukan hanya dari dirinya saja. Karena kau pun sudah mengiyakan atas perjanjiannya. Nak berjumpa denganmu, bertemu, lalu kau bersedia untuk menerima lamaranmu. Padahal kau sudah diperjuangkan dengan seseorang untuk mendapatkan dia, tapi ternyata tersilapkan, terhapuskan untuk menerima dirimu. Kenapa? Berkaitan dengan burung. Burung adalah lambang. Iya, aku banget pernah mimpi burung. Burung putih. Iya. betul. Putih itu adalah ketulusan. Ketulusan seseorang itulah kita menginginkan, belum tentu atas takdir itu jadi sampai kepada kita. Kau diinginkan seseorang, belum tentu kau miliknya. Tapi pada saat itu kau mengiyakan, ya aku akan menunggumu. Aku mencintaimu, tunggulah aku. Dia katakan mencintaimu. Kata-kata cinta kepada manusia itu sungguh amat berat. Karena hakikatnya cinta hanya kepada Allah. Cinta kepada manusia akan diuji baik kedua belah pihak. Satu pihak dan satu pihak lainnya. Kalau di antaranya tersakiti, maka setan akan menghampirinya untuk meracuninya. Jangan bermain-main dengan cinta. Cinta itu hakikatnya teruji hanya kepada Allah. Terhadap manusia yang menyesatkan, menyiksa. Tapi berkasih sayang terhadap manusia itu bermanfaat. Eyang, ini mau tanya, Eyang apa sepuh? Datuk. Datuk, ini suamiku kok nggak bisa berubah kayak mana? Biar dia berubah gitu. Begini, nak satu sama lain, kau mau suamimu berubah. Dalam berubah apa? Menjadi apa? Maksudnya jujur gitu dalam rumah tangga gitu. Jujur dalam rumah tangga, perempuan. Ya, Wah, dari keuangan, apa, Wah. pokoknya apa. apa kau tak jujur? Jangan mengorek hanya satu sisi saja. Kalian berdua bekerja sama. Dari awal memang terus terang aku kurang jujur orangnya sama istri gitu, memang nggak jujur. Cuman saya ingin mencoba jujur gitu, Dato. Saya ingin mencoba jujur, cuma ternyata gara-gara saya pertama nggak jujur itu sia-sia kejujuran saya gitu. Jadi dianggap nggak jujur terus. Dianggapnya saya nggak jujur terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan Datuk ini. Ini siapa? Sus, Ya, aku Sus. jangan pikirin, Sus. Banyak dipikirin nanti kamu sakit, gak sembuh-sembuh. Ini sop, ini sopo. Maaf, orang tua dulu. Kasihan badanmu. Iya. Sus, Non. Iki sopo? Mbak, we. Yuk, mama. Ibu ya. Ini mama. Ma. Sudah lama meninggal. Udah 4 tahun ya. Nggak ada mama. Ini mama Siti. Ma Iti. Iya benar. Ini jilbabnya yang mendampingi. Ma Iti.
baik-baik dijaga anakku. Iya, Mak. Aku kok nggak mari-mari sakitnya loh, Mak. Aku ngerti dewe awakmu sakit. Tapi kok nggak mari-mari ngono loh. Ya sabar. Kesel sing jaluk. Ulung diparingi sembuh. Saiki wis diparingi sembuh. Amin. Kesel jaluk berobat rumah tangga ribut ae. Butae ora tentrem. Lo ngomong nggak berubah-berubah loh, Mak. Jadi bingung aku. Apa nasihatnya untuk anak dan menantunya ini, Mak? Dadi wong wedok, dadine istri ki mesti kuncine sabar. Ojo kakean ngomong meneng. Iya, Mak. Lah dadi wong lanang ki tanggung jawabnya diutamakan. Iya, Mak. Kejujuran ki nomor 1 dalam hidup. Iya, Mak. Rezekimu ya rezeki istri dan anak-anakmu. Iya. Istrimu ya wanita satu-satunya. Teman-temanmu biarkan teman-temanmu dengan kelakuannya sendiri-sendiri. Kamu berjanji mau menjaga dan menyayangi istrimu. Iya. Pernah diucapkan oleh. Nah, kamu buktikan. Iya. Kami tidak minta apa-apa, yang penting kamu jujur. Iya, Mak. Aku jaluk jujur ae. Kok rumah tangga. Keadaannya kayak apa nih nerimo. Rezekinya semono ya diterima, ditompo. Lah memang segitu rezekinya. Tapi yang terpenting adalah jujur. Baik dari istri maupun dari suaminya. Kamu tahu, anakku pada saat itu sudah beberapa orang yang menginginkannya. Dia itu anak desa yang tidak berani untuk mengutarakan apa maunya. Takut jadi kalau ada orang iya-iya saja. Iya. Tidak bermaksud memberi harapan palsu ya, Mak? Iya. Nah, kamu yang berani untuk menemuiku. Kalau cowok-cowok yang lain mungkin nggak berani, kamu berani kata Maknya. Nah, itu permasalahannya kenapa dia menerima. Sopo sing ngeki mari? Sekuasa. Sing duwe obat ki sopo? Sekuasa. Lah yo jaluk. Anggap saja sakitmu sebagai pembersihmu, di mana pelajaran hidup bahwasanya hati-hati kageme ucapan. Kalaupun hati kita mengatakan tidak bermaksud aku menyakitimu, tidak bermaksud aku memberikan harapan, tapi yang berhadapan kita, yang mendengarkan itu tanggapannya, penerimaannya itu sesuai apa yang dia dengarkan. Ingat, kalau kamu tidak jujur, istrimu pun nanti tidak jujur terhadapmu. Kalau kamu menyakiti istrimu tidak marah, tetapi malaikat melihat perbuatan. Dan kamu pun sama. Kalau kamu tidak melayani suamimu dengan baik, suamimu biasa saja, tapi malaikat mencatatmu terhadap dirinya. Kesembuhanmu sudah ditentukan, sudah ada obatnya. Di mana obatnya? Ya pada dirimu sendiri. Nanti yang mengarahkan, yang memberitahukan aku apa obatnya. Beliau memberikan obatnya, kamu sendiri yang mengerjakannya. Layo. Jadi kenapa tidak sembuh-sembuh? Nah, dia tidak tahu permasalahan titiknya di mana. Aku badanku sudah diperiksa, kok yo nggak apa-apa. Lalu apa yang kurang dalam diriku? Diingatkan kalau dulu saya pernah melakukan ini. Sekarang sudah ingat. Manusia yang baik adalah manusia yang mau mengingat dosa, memperbaiki kesalahannya dan melangkah untuk kebaikan. Sudah tahu dia dosa, didiamkan, itu yang terparah. Ini adalah satu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ganti makhluk lagi. Jadi, Datuk ya? ya sudah tahu, Mama sudah tak ada. Mama punya pengikut. Karena Mama pun sakit waktu yang lama. Iya betul.
Jadi pelajaran hidup yang bisa kau petik adalah kau mau sembuh tergantung dari dirimu sendiri. Mau bahagia rumah tanggamu? Mau? Tergantung dari kalian berdua. Pertama, kau bisa belajar dari mamamu. Sudah kuperiksakan secara dunia, namun secara batin kenapa ini belum sembuh? Berarti ada perkara dalam hidupku, benar tidak? Ya. Nah, diluruskanlah kau pada pengingat ini, perkaramu. Sampailah, kalau menurutmu bagaimana? Berkaitan tidak dengan penyakitnya? Iya, betul. Karena kau pun sendiri mengalami hal yang aneh. Iya. Mimpimu tak enak di awal-awal pada saat itu. Iya. Makhluk hitam. Kau pun sama. Jadi kalau ada suami isteri berkaitan dengan hubungan pada terasa tidak nyaman, terasa sakit, ada dendam di balik hubungannya itu, agar mereka tidak harmonis dalam peribadahannya. Suara tu. Maaf Datuk, itu sebelah lagi renovasi. Dan kedua adalah sakit adalah salah satu rahmat bagi kalian. Apa yang menimpa kita adalah satu pengingat untuk kita, supaya kita bertakwa, supaya kita bersadar diri. Itu yang kadang kita lupa. Kau pun lupa dengan kejadian itu. Tak masuk di akal ke awalnya. Benar tak? Tadi masuk akal kan? Walaupun perkara di mereka sudah bahagia bersama yang lain. Pada saat kejadian itu di masa lampau melakukannya. Tapi mengiringi kalian. Karena tak tersadari permasalahannya itu. Tak abaikan. Inilah yang terjadi. Pelajaran hidup apa yang dipetik dari ini? Dituntun untuk mengikuti agama. Ingat, tak boleh tak jujur dengan isteri. Rezekimu adalah rezeki isteri dan anakmu. Berikan. Kamu memuliakan istrimu, maka mulia hidupmu. Bertambah rezekimu. Kau menghormati istrimu, maka kau terhormat. Dan kau, surgamu ada pada suamimu. Menjadi isteri yang berbakti adalah satu kenikmatan untukmu nanti di suatu hari. Yaitu di mana kau mendapatkan kemenangan, yaitu surga. Tak main-main balasannya. Walaupun berat, jelas berat jadi isteri yang berbakti. Maka saling menghormati satu sama lain. Berhati-hati dalam ucapan. Walaupun hati kita tak ada maksud. Yaitu kau tidak mencintainya, kenapa kau mengiyakan? Jadi tidak menaruh harapan kepada seseorang. Sudah memperjuangkan, tiba-tiba kau bersama yang lain. Karena aku tak cinta. Itulah timbulnya. Itu pelajaran buat kita. Jadi katakan sejujurnya. Kejujuran betul, berkaitan. Masalah kejujuran berarti. Katakan sejujurnya. Iya ya, tanpa disadari kaitannya dengan kejujuran semua. Di sini juga, di situ juga. Nah, itu benar. Dan berucap pun hati-hati. Kalaupun tak ada maksud untuk menyakiti, maka kemaslah perkataan itu dengan sebaik-baiknya supaya tak menyakiti orang yang mendengar. Ya, Datuk. Kau bekerja keras untuk siapa? Istri, Datuk. Nah, tu kenapa kau bersembunyi-sembunyi? Lebih baik terbuka terhadap suami isteri tu. Kau pun di malam hari pun maunya buka-buka. Lalu kenapa nak ada permasalahan? Kalaupun kau ada urusan, bilanglah. Ucapkan kepadanya, aku butuh ini. Aku untuk memberikan ini. Untuk suatu ini. Itu lebih baik kan? Iya, maksudku gitu. Dia pun mengerti apa yang kau butuhkan apa. Bicaralah baik. Dan kau pun sama. Jangan juga punya pemikiran yang buruk terhadap suamimu. Kalaupun dia itu melakukan hal yang buruk, dia punya tanggungjawabnya sendiri. Nak kau pun sama. Jadi mulai sekarang kejujuran diutamakan supaya kedua belah pihak itu dalam prasangka yang baik. Itu penting. Jangan curiga. Kecurigaan itu adalah celah. Kau tahu tempat dia bekerja bukan tempat yang ringan. Tempat dia bekerja adalah tempat yang berat. Dan tempat di mana kau tinggal pun sama. Bukan tempat yang ringan. Tanah yang kau diami untuk didirikan sebuah rumah untuk kalian juga bukan tanah yang ringan. Mengerti maksudku? Iya. Di mana tanah itu? Ya, mama, itu rumah mama. Warisan. Tuh, bukan tanah yang ringan. Itu Amanah. pun berat. Itu tanah warisan itu yang Itu masuk berat. pun berat. Karena kalian itu bukan seorang diri, punya saudara. Iya. Oh, itu maksudnya. Ya. Sudah, tak usah dipanjangkan. Iya.
Yang terpenting minta tolong pengarahannya Ya. supaya dia teguh berprasangka baik bahawa Allah akan bersama hambanya yang kuat dalam setiap ibadah dan doanya. Itulah letak keselamatan seorang hamba. Itulah kekuatan seorang hamba ketika hamba sedang teruji. Karena tidak ada manusia yang tidak diuji. Sudah mengerti? Mengerti. Itu saja. Ya. Pelajaran hidup adalah kejujuran nomor 1. Walaupun pahit tetap harus jujur. Walaupun itu terasa berat dan pahit, harus tetap dikatakan. Apapun, lebih baik sakit di awal, sehatnya di kemudian hari. Jangan sampai di kemudian hari saat kembali kita sakit. Sehat-sehatkan badanmu, utamakan pikiranmu, dikuatkan. Kau kuat seperti mamamu. Mamamu sangatlah kuat. Sampai habis badannya. Kau kuat ya? Kuat demi anak, Dato'. Tidak. Kuat demi tanggungjawabmu sebagai seorang hamba Allah Sahaya. Anak itu adalah amanah. Hidupmu bukan untuk anak. Hidupmu berjuang untuk Allah. Ingat itu. Kalau kau hidup hanya untuk anak, maka kau diuji oleh anakmu sendiri. Ini pelajaran. Tidak boleh nak. Ya. Aku kuat untuk suamiku, maka suamimu yang akan membunuhmu. Ingat itu. Ya, Dato'. Makasih, Dato'. Kuat. Kau keturunan orang kuat. Katakan kepada isterimu bahawa kau akan merawat dan menjaganya, mencintai sepenuh hatimu. Mungkin selama ini aku nggak jujur sama adik. Akan mencoba jujur. Aku akan bertanggung jawab penuh sama istriku. Aku juga jalan, Mbak. Aku jalan jujur sampai uwe lo, Mbak. Alhamdulillah. Ya. Semoga kelak nanti kau bahagia Amin, ya selama Allah. bersama Amin. anak-anakmu. Amin, amin. Pintu rezekimu terbuka lebar. Amin ya Allah. Ya, ingat rezekimu tergantung kedamaian rumah tanggamu. Itu ingat. Iya. Hubungan yang baik maka akan menghasilkan rezeki yang baik. Insyaallah, amin. Itu. Terima kasih nak. Ya, Datuk. Kampung kita sama. Ya, Kampungnya sama. Maksudnya kita sama. sama. Terima kasih. Tolonglah dibimbing. Insyaallah. Ibadahmu diperbaiki. Iya. Kau meminta untuk sembuh, tapi kau tidak meminta dengan baik terhadap Tuhanmu. Allah yang kau anggap Tuhanmu. Datangi dia. Kalau sholat berat gitu kan. Itulah. Ya memang berat kalau kau tidak melangkah. Kalau kau berdiam saja berat. Bangun, berjalan. Ambillah air wudu Malas dilawan. untuk bersihkan semua kotoran-kotoran dalam diri. Terima kasih ya. Iya, Datuk. Sama-sama, Makasih, Datuk. Atas kedatangannya. Terima kasih. Saya nak pamit. Terima kasih nak. Saya minta dimaafkan ucapan saya kalau saya itu keras dan juga salah untuk berucap. Enggak ada yang salah Datuk, malah kita terima kasih dapat nasihat yang baik. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya udah kita lanjut pengobatan ya. Yuk masuk ke dalam klinik. Katanya lihat ke Panglima sambil zikir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'anil ajim wa rizal sulaiman ibnu Daud atawil umri wa sayyidi waqdi hajat wa kshiram wali wa uladi wa bibni linnas ya jama'in jinni minasyaitan.
Sayang, mari ke saya. Allah, 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 Allah. Fangkalahu binikmatin minallah subhanahu. Tanya ke Panglima terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma wala dzikru lil alamin mustajabul luqmanil hakim mustajabil qur'an lajim wa riza sulaiman ibnu daud tamir muri wa sayyid sadi waqdi hajat. Cikir-cikir terus, cikir. Allah, 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 Allah. Adalah air doa siapa untuk membersihkan dan juga memagari badan siapa? Pak Supardi. Nah, sekarang giliran Ibu Sustriana yang akan saya mandikan dengan air doa ini agar badannya bersih dan juga terpagari dari makhluk yang jahat. Ya, alhamdulillah Bapak Supardi dan Ibu Sustriana sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah diberi resep obat untuk diminum dan juga disikirkan, dan sudah mengungkap semua akar permasalahannya. Apa kesan-kesannya setelah bertemu mata langit? Gini ya Mbak Ratna, Panglima. Ya kesan pribadi saya, keluarga saya ya sangat senang bisa jumpa langsung, bisa berobat langsung, dan kemudian udah terungkap semua, hati plong, pikiran pun plong, rasanya udah lebih dari yang baik daripada yang baiknya lagi, lebih tenang gitu. Jadi melebihi ekspektasinya ya. Gitu. Jadi berarti selama ini nggak pernah tahu gitu arahnya dari mana? Iya, nggak pernah tahu memang. Nggak pernah tahu. Jadi kan udah banyak ya berobat itu, katanya udah 200 orang lebih. Belum ada yang ngungkap seperti itu. Belum. Ada sih, cuma namanya gue yang ini yang itu. Gitu. Oh, jadi kayak belum yakin lah gitu ya. 100% ya, masih bertanda tanya dalam hati artinya ya begitu. Selama kita berobat memang belum tahu kalau misalnya kamu ini mal ini gitu, nggak tahu gitu. Sini baru terungkap detailnya. Ya. Ini kan diperinci ya, ini masalah ini makhluknya ini aja. Kalau Ibu apa kesan-kesannya? Ya alhamdulillah, maksudnya tadi kesannya menggap-menggap aku mau mati tadi. Astagfirullah. Waktu dimandiin menggap-menggap katanya. Bisa bernapas, rasanya kayak mana itu.
Ya sama, kalau gitu Sama juga. ya? Ya. Ya tak lawan dengan Kalau bahasa badan. Jawanya kelagepen. Kelagepan. Iya, kelagepan. Tapi begitu keluar dari kamar mandi tadi bapak bilang enteng badanku katanya gitu. Iya, iya memang enteng. Alhamdulillah. Terasa enteng. Kalau ibu apa rasanya? Alhamdulillah nggak ringan, cuma memang mungkin udah lama ya sampai sini masih berat. Nggak apa-apa itu proses ya. Nanti kan dikasih obat. Iya. Yang jelas sekarang sudah nggak ada lagi makhluk di badannya bapak dan ibu. Ya, Tinggal mungkin nanti bekas-bekas jangan itu wajar ya. nanti dirasakan atau dikira-kira pikir oh ini masih ada yang nempel, nggak ada, insya Allah udah bersih. Jadi saya udah artinya memastikan bahwasanya di badan itu sudah tidak ada yang menempel lagi. Amin. Nah, jadi artinya nih ibu sama bapak balik insya Allah udah dalam keadaan steril. Badannya dari gangguan-gangguan jin. Yang penting nanti doa yang diberikan itu diamalkan, ya kan? Ya sebelumnya dihafalkan dulu, diamalkan, dizikirkan sebanyak mungkin setiap malam habis sholat isya. Itu untuk perisai diri, untuk perlindungan diri. Banyak-banyaklah mohon perlindungan kepada Allah. Karena pada hakikatnya yang bisa melindungi diri kita hanya Allah Ta'ala. Yang memberi kesembuhan juga Allah Ta'ala atas doa kita bersama. Jadi ada kerjasama antara si pasien dan si pengobat. Nah, jadi jangan si pengobat berusaha mengobati, memohon doa kepada Allah untuk kesembuhan. Si pasien nggak berharap sama Allah, diam-diam aja, nggak ibadah misalnya lagi, apalagi kan sholatnya nggak 5 waktu, doanya kurang, zikirnya kurang, ya gimana ya gitu ya, kita mengharap kesembuhan dari sang pemilik tubuh kita sendiri, tapi kita nggak benar-benar yakin, nggak benar-benar serius gitu. Pasti kan Allah juga nanti, wah dia nggak serius nih, minta kesembuhan, udah deh nggak usah disembuhin dulu. Nah itulah istilah kata kalau bahasa manusianya begitulah. Nah, seperti itu. Jadi pesan saya, yakinlah kepada Allah, mintalah kesembuhan apapun yang menjadi permasalahan dalam hidup kita, dengan seyakin-yakinnya, dengan penuh harap, sampai berlinang air mata, ya kan, seperti itu menandakan ketulusan kita meminta gitu. Jadi semua itu kembali ke diri kita. Apa yang kita yakinkan, apa yang kita rasakan, insya Allah itu menjadi doa kita. Makanya rasakanlah yang baik-baik, pikirkan yang baik-baik, ya kan. Tanamkan di hati yang baik-baik pula. Jadi doa yang baik. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya paling malang. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.